Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat bertatap muka, ya, walaupun tidak secara langsung, yaitu melalui virtual video ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan 6 hukum bacaan, ya. Yang pertama yaitu hukum bacaan gunnah, yang kedua idgham bigunnah, yang ketiga ikhfa hakiki, yang keempat ikhfa syafawi, yang kelima iklab, dan yang keenam yaitu idgham mimi atau idgham mutamathilain. Oke, pada minggu kemarin, pada pembahasan sebelumnya, yaitu saya sempat menjelaskan tentang mat farq dan mat lazim mukhaffaf kilmi. Dan pada saat ini dan pertemuan ini saya akan menjelaskan contoh, ya, hukum bacaan gunnah, idgham bigunnah, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iklab, dan idgham mimi atau idgham mutamathilain. Oke, bismillah. Yang pertama yaitu hukum bacaan gunnah. Gunnah itu artinya dengung, ya. Gunnah itu artinya dengung. Gunnah hanya terdapat pada 2 huruf yang bertasydid, ya. Pada 2 huruf yang bertasydid. Apabila ada huruf hijaiyah yang bertasydid, maka wajib bacanya ditekankan, ya. Apabila ada huruf hijaiyah yang bertasydid, harus ditekankan. Nah, gunnah ini hanya terdapat 2 huruf yang bertasydid, yaitu yang pertama huruf nun tasydid, ya, nun tasydid dan mim tasydid. Jadi gunnah itu hanya berlaku 2 huruf, nun tasydid dan mim tasydid. Dia bacanya gunnah, ya. Tapi kalau idgham bigunnah itu beda lagi, ya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Kita bahas dulu ya gunnah, yaitu hanya 2 huruf, nun tasydid dan mim tasydid. Oke, langsung saja. Contoh gunnah yaitu terdapat dalam surat An-Naba ayat pertama dan ayat kedua yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun, ya. Nah, ayat pertama, ya, mim tasydid, ya. Amma tekan. Amma yatasaalun. Oke. Ayat yang kedua sekarang. Ayat yang kedua nun tasydid, ya. Contoh. Anin naba'il azim. Nun tasydid, ya, ayat kedua, ya. Anin naba'il azim. Dia ditekan, ya. Anin naba'il azim. Oke. Contoh lain yaitu di surat Al-Baqarah ayat ke-6 yang berbunyi Innal ladzina kafaru, ya. Inna, ya. Innal ladzi, nun tasydid, tekan. Inna, ya. Contoh lagi surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar, ya. Inna a'tainakal kautsar, ya. Jadi itu namanya contoh dari hukum bacaan gunnah. Inna, amma, summa, ya. Oke, ya. Oke. Jadi ditekan, ya. Hanya nun tasydid dan mim tasydid, hanya 2 ini. Oke. Sekarang yang kedua itu contoh dari idgham bigunnah. Apa itu idgham bigunnah? Apabila ada nun sukun atau tanwin atau fathah tain atau kasrah tain, dia ketemu 4 huruf, ya. Hurufnya cuma 4 idgham bigunnah itu. Yaitu apa? Ya, nun, mim, dan waw, ya. Ya, nun, mim, dan waw. Oke. Contoh yang pertama yaitu min nur, tulisannya min nurin, tulisannya min nurin. Baca gimana? Min nur, ya.
min nur. Di situ apa ketemu apa? Di situ ada nun sukun ketemu nun, ya, didengungkan, ya, didengungkan. Min nur, ya. Oke ya. Ada min dan nurin, bacanya min nur. Oke. Contoh yang kedua yaitu di surat Al-Baqarah ayat ke-8 yang berbunyi wa minan nasi may yaqulu, ya, may yaqulu. Di sini ada kata man dan yaqulu, ya. Di sini nun sukun, ya. Man itu kan ada nun sukun ketemu huruf ya. Tulisannya man yaqulu. Bacanya bukan man yaqulu, tapi nun sukunnya masukin ke huruf ya-nya. Jadi baca gimana? Man yaqulu wa minan nasi man yaqulu. Oke, itu ya. Contoh yang ketiga, man manaklah. Tulisannya man manaklah. Baca gimana? Man manaklah. Nun sukun ketemu huruf mim. Masukin ke mimnya. Man manaklah. Nah, itu contoh dari hukum bacaan idgham diguna. Yang sekarang yang ketiga itu contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu apabila ada nun sukun atau tanwin atau fathatain atau kasratain, dia ketemu 15 huruf. Apa aja? Ta, tha, jim, dal, za, so, do, po, do, fa, apalagi kof, kaf, ya. Dia ketemu dengan apa? Dengan ke-15 huruf itu, ya. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin atau fathatan atau kasratan, dia ketemu 15 huruf itu, maka disebut ikhfa hakiki. Ikhfa itu artinya samar-samar atau tidak jelas. Hakiki itu artinya benar-benar atau sungguh-sungguh. Sekarang contoh di surat Al-Baqarah yang berbunyi ayat ke-6, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum ya. A'anzartahum. Di sini nun sukun ketemu za. Baca jangan a'anzartahum, salah. Tapi di samar-samar enggak jelas. A'anzartahum. Nah, selanjutnya amlam tuzirhum, ya. Tuzirhum, bukan tung, tapi kita mau bilang tun tapi nggak jelas. Di sini nun sukun juga ketemu za, ya. Dan yang pertama tadi a'anzartahum amlam tuzirhum gitu, ya. Nah, oke. Selanjutnya lagi, ya. Jadi itu adalah contoh dari hukum bacaan ikhfa hakiki. Contoh lain yaitu anfusakum. Nah, kalau ini nun sukun ketemu fa. Anfusakum. Oke, itu ya. Oke. Contoh yang keempat yaitu contoh hukum bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, ya, yaitu apabila ada mim sukun ketemu huruf ba. Kalau tadi ikhfa hakiki nun sukun ketemu ke-15 huruf, ya. Tadi ikhfa hakiki nun sukun. Kalau ikhfa syafawi, hati-hati, dia bukan nun sukun tapi mim, ya, tapi mim sukun atau mim mati, ya. Jadi ikhfa hakiki itu ikhfa syafawi itu adalah mim sukun ketemu huruf ba, yaitu contohnya di surat Al-Fil, ya. Surat Al-Fil, dibuka surat Al-Fil, ya. Oke. Ayat ke-4, ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim. Nah, tarmihim, ya. Mim sukun ketemu ba, ya. Langsung idgham, masukkan ke huruf ba-nya. Ya. Tarmihim bihijaratim min sijil, ya.
Ulang ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Oke. Contoh yang kedua yaitu lahum bi, ya. Lahum bi, ya. Lahum bi. Apa ketemu apa? Mim sukun ketemu huruf ba. Dah itu aja dia, ya. Cuman mim sukun ketemu huruf ba. Lahum bi, ya. Jadi masukin ke huruf ba-nya. Sekarang contoh yang kelima yaitu iklab. Ya, iklab. Yaitu di surat Al-Bayyinah, ya, ayat ke-4. Apa itu iklab? Iklab itu adalah nun sukun ketemu huruf ba. Kalau tadi ikhfa syafawi mim sukun ketemu huruf ba. Nah, tapi kalau iklab, hati-hati. Dia nun sukun ketemu huruf ba. Contoh di Al-Bayyinah, surat Al-Bayyinah ayat ke-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, ya. Oke ya. Illa mim ba'di. Tulisannya min ba'di. Tulisannya min ba'di. Bacanya gimana? Bukan min ba'di, tapi mim ba'di. Mim ba'di, ya. Langsung masukin ke huruf ba-nya. Nun sukun ketemu ba. Mim ba'di. Oke ya. Contoh lagi di surat Al-Fil juga, ya, ayat ke-4. Kayak tadi ya. Nah, ayat ke-4. Oke, ya. Nah, yang berbunyi, ya. Yang berbunyi. Oke. Oh, maaf, bukan Al-Fil, tapi surat Al-Baqarah ayat ke-8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, itu ya. Nah, wa ma hum bimu'minin. Nah, oh, ya. Nah, tapi kalau yang ini wa ma hum bimu'minin itu mim sukun ketemu ba, ikhfa syafawi. Ya, tapi kalau iklab yang tadi mim ba'di, min ba'di. Contoh yang terakhir yaitu idgham mimi atau idgham mutamathilain, yaitu apabila mim sukun ketemu huruf mim. Ya, mim sukun ketemu huruf mim. Namanya idgham mutamathilain atau idgham mimi. Contoh yaitu wallahu muhin. Wallah apa bukan wallah. Pada sini di surat di juz 30 idgham mimi ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bihim ma kanu. Mim sukun ketemu huruf mim, ya. Oke. Jadi itulah ya contoh dari setiap semua hukum bacaan. Kalau gunah yaitu hanya nun tasydid dan mim tasydid. Kalau idgham bi gunah itu nun sukun atau tanwin atau fathatan atau kasratan ketemu 4 huruf yaitu ya, nun, mim dan waw. Yang ketiga itu kalau ikhfa hakiki itu nun sukun atau tanwin atau fathatan atau kasratan dia ketemu ke 15 huruf, ya, bacanya samar-samar. Kalau gunah dengung, kalau idgham bi gunah dimasukkan lalu dengung. Kalau ikhfa syafawi itu mim sukun ketemu ba. Kalau iklab itu nun sukun ketemu ba. Contohnya tadi yaitu mim ba'di. Dan terakhir itu idgham mimi yaitu mim sukun ketemu mim, ya. Jadi dia mim dengan mim. Contoh tadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ya. Jadi itulah semua contoh hukum bacaan tajwid. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.